Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nur Iza Rasak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tahun, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan gerakan pengukuran tekanan darah atau tensi serentak di 24 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan pada 3 November 2023. Pelaksanaan kegiatan di masing-masing daerah dilaporkan melalui media Zoom. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program gerakan pengukuran tekanan darah atau tensi serentak di 24 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional pada 12 November mendatang. Melalui sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Haji Muhammad Ishak Iskandar, MKes MMMH, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini di masing-masing daerah. Kegiatan pemeriksaan tekanan darah dipilih mengingat urgensi dari penyakit yang diakibatkan oleh tekanan darah yang tinggi, yakni penyakit hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Saya kira ini sangat urgen ya. Tensi ini merupakan salah satu indikator kesehatan manusia. Apalagi sekarang hipertensi ini penyakit yang tertinggi ya untuk penyakit tidak menular di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia juga dianggap sebagai the silent killer atau pembunuh yang tidak diketahui tiba-tiba ada ya. Dan itu merupakan salah satu dampak ya karena hipertensi ini ya bisa menyebabkan komplikasi seperti stroke, jantung dan lain-lain. Saya kira ini yang perlu kita antisipasi dengan gerakan untuk pencanangan untuk memeriksa tensi secara rutin ini kita mulai terus untuk mengecek ya tekanan darah kita dan ini merupakan upaya kita untuk menyehatkan masyarakat kita. Melalui media Zoom, beberapa kepala daerah maupun perwakilan dari kepala daerah di Sulawesi Selatan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan serentak pada 3 November ini. Seperti dari Kabupaten Jeneponto, Bone, Luwu Timur, Luwu Utara, Sopeng, Baru, Bulukumba, Toraja Utara, Enrekang, dan Kota Makassar. Tak hanya pemeriksaan tekanan darah di beberapa daerah, gerakan ini juga dirangkaikan dengan aktivitas kesehatan lainnya, seperti senam bersama serta gerakan makan sayur dan buah. Kegiatan ini tentunya disambut antusias oleh masyarakat di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. UKM LDK MPM Unhas menyelenggarakan kajian tematik berkaitan dengan kejadian yang menimpa jalur Gaza, Palestina akhir-akhir ini. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Pecinta Musola atau UKM LDK MPM menyelenggarakan kajian tematik dengan tema Palestina Under Attack. Kenapa harus peduli? Kajian ini berlangsung pada pukul 9 pagi di Masjid Ikhtiar Kampus Unhas, Ahad 12 Oktober 2023. Kajian ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBMK. Dalam sambutannya, ia mengutip landasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi atas arahan Bapak Rektor, pimpinan Universitas Hasanuddin, kami melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya berupaya untuk menggalang seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, terkhusus misalnya seperti kegiatan bagaimana memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kegiatan seperti ini salah satu bentuknya kegiatan diskusi tematik. Kemudian teman-teman mahasiswa juga, dan ini mahasiswa banyak bergerak saat ini itu melakukan penggalangan donasi, dan itu dilakukan pada saat Unhas Car Free Day tadi pagi, dan itu insya Allah kita akan rutin melakukan dan selalu support dari pimpinan pasti akan kita maksimalkan. Ia juga menyampaikan, kita tidak perlu menjadi Indonesianis untuk marah pada Israel dan membela Palestina, atau menjadi muslim untuk memberi empati kepada sesama orang Islam. Kita hanya perlu jadi manusia yang memanusiakan manusia dan memiliki sikap solidar. Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil, LC MHI MPD, yang merupakan koordinator Komite Al-Quds Asia Tenggara hadir sebagai pemateri.
Persoalan Palestina harus dipahami dengan perspektif sejarah agar memahami penjajahan Israel di Palestina. Materi kajian yang sangat luar biasa sehingga menambah wawasan yang sangat luas. Ya, jadi sesuai dengan amanah konstitusi kita bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu semua penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Begitu yang kita senantiasa dari kecil ya telah terserap dalam setiap memori kita sebagai seorang Indonesia bahwa tidak boleh ada penjajahan. Dan apa yang terjadi bukan sekedar penjajahan, tetapi yang terjadi adalah semua kezaliman, semua bentuk kejahatan, ya. Maka kita harus berkontribusi, ya. Apa kontribusi kita? Kita berkontribusi dengan apa yang bisa kita sanggupi, ya. Berdoa, kemudian memberikan kontribusi, termasuk sebagai seorang mahasiswa yang berada dalam ranah intelektual, kita berpikir apa karya-karya intelektual kita yang bisa kemudian berkontribusi bagi kemerdekaan Palestina. Dalam wawancaranya, ia juga mengatakan, sebagai seorang Muslim, kita harus terus mendukung kemerdekaan Palestina. Tafsir para syekh mengatakan, Palestina akan merdeka pada tahun 2027. Saat sesi diskusi terlihat antusias para peserta kajian. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan simbolis donasi Palestina. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Nuriza Rasak mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.